Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita belajar lagi di video ini dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga bermohon kepada Allah agar kita diberikan keberkahan. Baiklah Bapak Ibu, di video ini kita masih belajar bagaimana menerapkan konsep Big Bang Memory ya untuk mengingat ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Untuk itu kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa atinal hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Kita lanjut di topik kita. Di sini kita mengulang dulu apa yang pernah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu 3 cara ya untuk memvisualkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa harus divisualkan? Supaya otak kanan juga bekerja bersamaan dengan otak kiri sehingga terjadi sinergi yang maksimal. Ya, supaya ingatan kita menjadi lebih kuat kalau kita melibatkan kedua fungsi otak kita. Nah, yang pertama adalah memvisualkan gambar tulisan. Jadi tulisannya dibuat menjadi image ya, supaya bisa divisualkan. Nah, jadi jangan hanya membaca tapi juga hadirkan gambar tulisan itu dalam visual imajinasi di otak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, visual gambar asosiasi. Jadi visual gambar asosiasi ini adalah memvisualkan, menghadirkan gambar penghubung ya, atau gambar pengait ya dari setiap ayat yang kita mau ingat atau kita mau hafalkan. Kemudian yang ketiga adalah memvisualkan arti ayatnya. Nah, jadi kita di sini perlu untuk memahami bahasa Arab. Tapi nggak usah khawatir, nanti kita juga akan belajar bersama di sini Bapak Ibu ya. Jadi 3 hal ini mesti kita ingat-ingat. Nah, 3 cara memvisualkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kita harus yakin bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk diingat. Ya, seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan ayat ke-40 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah benar-benar memudahkan Al-Qur'an ya untuk dipelajari, untuk diingat ya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, jadi Quran itu sudah dijamin oleh Allah mudah untuk dipelajari, mudah untuk diingat. Maka di sini kita dikasih teguran berupa pertanyaan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajarannya? Jadi jangan merasa sulit ya kalau kita belum bisa menghafal Al-Qur'an dengan mudah. Berarti kita belum menemukan cara. Makanya Allah di sini menyindir kita dengan pertanyaan, ada nggak yang mau ambil pelajaran? Maksudnya berusaha untuk terus mencari cara bagaimana kita bisa mudah menghafal Al-Qur'an atau mengingat Al-Qur'an. Karena ayat ini diulang sampai 4 kali. Bahkan di situ pakai kata walaqad, ada lam, ada qad juga, itu luar biasa.
penekanan yang sangat kuat begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut, langsung kita praktek. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk menggabungkan ketiga cara tersebut ya dengan ayat di surat Al-Baqarah ayat ke-6. Ya, yang bunyinya adalah innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mari kita bahas satu persatu dari setiap kata yang ada di ayat ini. Yang pertama, ya sebelum nanti kita mulai untuk mengingat atau menghafal secara komplit gitu ya, kita bedah dulu kata per kata di ayat ini. Yang pertama kata inna yang artinya sesungguhnya, yaitu di Al-Quran ya Bapak Ibu diulang sebanyak 3226. Jadi kata inna yang artinya sesungguhnya itu diulang sebanyak 3226. Maka penting untuk kita ingat-ingat nih kata inna yang artinya sesungguhnya. Ya, kemudian yang kedua alladzina. Alladzina ya itu diulang sebanyak 1464. Ya, tentu dalam bentuk jamak dan dalam bentuk mufrad ya, alladzi dan alladzina. Alladzi itu untuk tunggal, orang yang. Kalau alladzina orang-orang yang. Ya, jadi kalau digabung innalladzina berarti artinya sesungguhnya orang-orang yang. Ini dua kata ini berarti udah 4600 lebih tuh Bapak Ibu. Jadi mesti kita benar-benar kuasai ini artinya ya, supaya nanti ketika ketemu kata tersebut di ayat lain maka kita sudah tahu artinya. Yang ketiga, kafaru ya. Kafaru ya itu diulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 525. Ya, 525. Kafaru itu fi'lul madhi. Kafaro yakfuru. Kenapa itu jadi kafaru? Ya, karena di situ jamak alladzina. Tapi kalau di situ pakai alladzi maka kafaro. Innalladzi kafaro. Nah, karena di sini jamak maka jadi kafaru. Nah, itu fi'lul madhi. Diulang berapa kali Bapak Ibu? Ya, 525 kali. Ya, jadi jumlahnya banyak banget ini. Udah tiga kata ini diulangnya begitu banyak. Jadi penting untuk kita ingat-ingat. Kemudian yang keempat, ya tadi kafaru itu udah tahu lah ya, artinya kafir, orang yang kufur, orang yang menutup diri, gitu ya. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, ya sawaun. Sawaun itu artinya sama. Ya, sama. Ya, itu diulang sebanyak 83 kali. Sawaun, sama. Ya. Berapa kali diulang tadi? 83 kali. Sawaun artinya sama. Jadi kalau digabung sesungguhnya orang-orang yang kafir sama alaihim atas mereka. Nah, ala itu artinya di atas. Ala, him mereka. Jadi atas mereka. Nah, ala itu diulang sebanyak 716 kali. Ini ala sendiri ya, belum ditambah him, belum ditambah ha, belum ditambah hi, belum ditambah kum. Itu ala aja sendiri, ala dalam bentuk asli gitu ya. Itu diulang dalam Al-Qur'an 716 kali. Adapun alaihim dan perubahannya alaiha, alaikum, alaihi, alaina itu totalnya ada 739. Jadi kalau di total ya Anda kalkulasi sendiri deh tuh ya. 739 ditambah 716 itu alaihim artinya apa? Atas, di atas, atas mereka kalau di sini artinya. Jadi innalladzina kafaru sawaun alaihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir sama aja atas mereka. Gitu ya. Berikutnya
A'anzartahum. A'anzartahum itu artinya apakah engkau beri peringatan kepada mereka. A itu artinya apakah. Anzarta engkau beri peringatan hum mereka. Jadi di situ terdiri 4 kata. A, anzaro, sama ta, sama hum. Nah, itu diulang sebanyak 130 kali. Ya. Kemudian berikutnya adalah am. Am itu artinya atau. Ya, diulang sebanyak 146 kali di dalam Al-Qur'an. Am. Ya. Kemudian lam itu artinya tidak atau belum. Ya, diulang sebanyak 350 kali. Kemudian tunzirhum. Nah, ini masih sama ya dengan anzartahum ya. Anzartahum itu fi'lul madhinya, tunzirhum itu fi'lul mudhari'nya. Jadi artinya sama, yaitu memberi peringatan. Nah, jadi orang-orang kafir sama aja ya, apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. La itu artinya tidak, diulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 1689 kali. Yu'minun ya itu artinya beriman. La yu'minun berarti mereka tidak beriman. Ya, itu diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 879 kali. Masya Allah. Ini baru satu ayat ya, pengulangannya mulai dari puluhan, ratusan sampai ribuan. Jadi kalau ditotalin Bapak Ibu ada jumlahnya 9.947. Boleh Bapak Ibu cek ulang ya kalkulasi saya. Ya mudah-mudahan betul ya, tidak ada yang keliru. Nah, jadi ini baru satu ayat. Kalau kita mengerti artinya, kita paham, kemudian kita tahu jumlah pengulangan dari setiap kata di ayat ini, maka Masya Allah ya, tentu ini akan sangat memudahkan kita ya untuk mengingat, mempelajari Al-Quran sesuai dengan yang tadi Allah firmankan, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita belajar bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran. Baik, kita lanjut. Ya, sekarang kita mulai untuk mengingatnya, ya, menghafalnya. Yuk, kita ulang sekali lagi. Innalladzina kafaru. Jadi kita potong menjadi 5 bagian. Yang pertama, potongannya adalah innalladzina kafaru. Coba diulang. Innalladzina kafaru. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Ya, sama aja atas mereka. A'anzartahum, apakah engkau beri peringatan pada mereka? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Oke, sekarang kita munculkan secara spasial ya, secara potongan berikut gambarnya. Innalladzina kafaru. Coba kita perhatikan, mata kita lihat baik-baik supaya bisa memvisualkan gambar tulisan ini. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kita kasih gambar apa nih kira-kira? Nih dia. Ini orang-orang kafir nih. Innalladzina kafaru. Ya. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan yang tenang ya, supaya gelombang otaknya berada di posisi alfa. Ya, oke. Innalladzina kafaru. Sambil dibayangkan. Innalladzina kafaru. Oke. Kemudian sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Apa tuh artinya? Sama aja atas mereka. Jadi orang kafir ya tetap kafir, makanya sama aja tuh gambarnya, nggak berubah. Coba kita ulang dari awal. Innalladzina
kafaru sawaun alaihim. Oke, ya, lanjut lagi. Jadi harus divisualkan ya, supaya nanti pada saat gambarnya dihilangkan, tulisannya dihilangkan, gambar itu bisa Anda hadirkan dalam visual di otak Anda. Oke, yang ketiga, a'anzartahum. A'anzartahum, gambarnya seperti ini. Engkau beri peringatan. Apakah engkau beri peringatan? Itu kan simbol memberi peringatan. Simbol peringatan, warning ya. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka? Nah, coba kita ulang dari awal. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum. Lanjut lagi berikutnya. Ya. Am lam tunzirhum. Nah, gambarnya berarti gini. Atau tidak kamu beri peringatan. Am lam tunzirhum. Kita ulang lagi. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun ya, tetap aja orang kafir sama aja, tetap kafir. Makanya apa? Mau dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, nggak akan beriman, tetap kafir juga. Jadi gambarnya masih sama ya. La yu'minun. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Baik. Nah, ini ada di ayat 6. Ini surat Al-Baqarah ayat 6 ya. Ya, berarti 6 itu apa? 06. Kode hurufnya D sama B jadi debu. Kasihlah gambar debu, ya kan? Orang kafir ini udah dikasih peringatan ya, mau dikasih peringatan kek, mau nggak dikasih peringatan kek, percuma. Mereka sama aja, tetap akan menutup dirinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini lemparin aja debunya. Nah, jadi debu ini mengingatkan kita pada angka 6 ya, D sama B jadi debu gitu ya. Kita ulang lagi. Yuk, ini gambar apa tadi? Ayatnya apa? Innalladzina kafaru. Oke, bagus. Berikutnya, sawaun alaihim. Sama aja atas mereka. Tetap aja kafir ya. Kemudian berikutnya, a'anzartahum. Engkau beri peringatan. Am lam tunzirhum. Atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka. Mereka tetap tidak akan beriman. La yu'minun. La yu'minun. Oke. Ya, jadi cara seperti ini itu akan membantu menyeimbangkan fungsi dari otak kiri dan otak kanan kita. Jadi ada tekstualnya di situ, kita optimalkan. Kemudian visual gambarnya juga kita optimalkan sehingga otak kiri dan otak kanan kita bekerja dalam waktu yang bersamaan. Makanya apa? Beban otak jadi lebih ringan karena apa? Terjadi keseimbangan. Balance brain. Jadi otak yang seimbang. Maka kalau otak seimbang, belajarnya jadi enak, hasilnya maksimal, ingatannya menjadi kuat. Begitu ya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan silakan diterapkan ya. Kita usahakan sedikit tapi istiqomah ya. Kita akan coba untuk praktek, coba untuk mengingat ayat-ayat Al-Quran sehari minimal 1 ayat ya, minimal 1 ayat. Kalau ayatnya memang pendek, tapi kalau ayatnya panjang minimal 1 baris. Yang penting istiqomah ya, karena yang dinilai bukan kuantitasnya tapi kualitasnya ya. Insya Allah proses ini akan menjadi keberkahan dan amal jariah buat diri kita masing-masing ya. Syukron, mudah-mudahan manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.